Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan coba bahas kursi gaming. Kita udah lama nggak bahas per kursi gamingan karena terakhir itu kita bahas di bulan Oktober, Apex Warrior sama mejanya dia. Gua ngerasa itu sekarang tren udah mulai geser ke kursi ergonomik, orang udah nggak cari kursi gaming, tapi ternyata masih ada aja ternyata yang cari kursi gaming dan masih laku gitu. Sekarang ini penjualan udah 1000 lebih di Tokped, jadi gue heran banget kenapa nih kursi bisa selaku itu, emang seenak apa dan emang se-worth it apa untuk kita beli gitu. Jadi coba kita akan bahas di video kali ini. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi di sini tuh ada dua kursi gaming dari Apex Warrior. Ini yang Rogue One harganya di 1,7 juta dan ini yang Stark One harganya cuma di 1,2 juta aja. Gue nggak heran sih kenapa ini bisa laku banget sampai 1000 orang yang beli, karena ya harganya juga ini budget banget. Di 1,2 kita dapat kursi yang udah ada fitur-fitur reclining dan lain-lainnya. Jujur-jujuran aja dari keduanya ini gue langsung bisa bilang Stark One itu pilihan gue banget ya daripada si Rogue One ini. Bukan karena warnanya aja, cuman walaupun gue dikasih dua warna yang sama, putih dua-duanya, gue tetap akan lebih milih Stark One karena pilihannya itu tergantung pada ukuran kursinya itu sendiri. Biasanya kursi gaming itu ukurannya gede, bulky, segala macam kayak si Rogue One ini. Sementara di Stark One ini bentuknya kecil banget dan ini malah yang gue suka gitu. Untuk kursi gaming nggak usah lah bentuknya tuh gede-gede gitu, wasting space banget. Mending kayak gini aja kecil tapi udah enak juga untuk dipakai duduk. Secara bahan kedua kursi ini sama, pakai synthetic leather yang tentu kalau ruangan kalian itu nggak AC pasti akan cepet gerah. Cuma kalau diperhatiin di Rogue One ini dia punya jok itu leathernya agak bolong-bolong ya, jadi kita dikasih ada sirkulasi gitu. Secara logika berarti Rogue One ini bisa lebih adem dibandingin si Stark One. Dari dia punya senderan itu emang tingginya jauh lebih tinggi si Rogue One dibanding si Stark One. Enaknya sih dia punya tinggi ini bisa support untuk kalian yang tingginya emang lebih dari 175 cm. Menurut gue ini masih aman pakai si Rogue One. Tapi kalau di Stark One jadi agak PR untuk senderan karena nggak ada yang nge-support kepala kalian. Untuk ukuran tinggi badan kayak gue 170 atau 170 ke bawah ini akan aman banget pakai si Stark One. Yang ngebedain dari keduanya juga ini ada di kelengkapannya, bantal lehernya. Rogue One menurut gue lebih multifungsi karena kalau kita lepas ini bisa jadi bantal leher, bisa dikalungin gitu. Sementara di Stark One ini biasa aja harus digantung di kursinya. Jadi kayak ya bantal untuk nge-support kita punya leher belakang aja gitu. Sayangnya bahan si bantalnya Rogue One ini tuh synthetic leather. Kalau misalnya ini fabric menurut gua akan lebih nice sih karena lebih enak kena kulit kita jadinya. Untuk bantalan bersupportnya juga keduanya ini ada beda ya. Yang di Rogue One ini lebih bulky dibanding yang di Stark One. Dan jujur gue lebih suka yang Stark One ini karena didudukin itu lebih pas. Kalau di Rogue One ini gue duduk kayak berasa kedorong gitu pinggang gue. Next, beda dari keduanya lagi itu adalah di armrestnya. Untuk di Rogue One ini dia bisa di adjust naik turun dan kita bisa atur angle-nya. Bahan armrestnya ini rubber jadi udah empuk, untuk taruh tangan kita udah enak, nggak cepet sakit khususnya untuk sikut ya. Nah untuk yang di Stark One gue belum pernah nih coba model armrest kayak gini. Uniknya di armrest ini tuh ada engsel yang nyatu sama senderan joknya, jadi kalau kita reclining armrestnya ikut ke belakang juga. Selain itu si armrest ini juga dia punya bantalan yang material luarnya itu sama kayak joknya dia, pakai synthetic leather. Sayangnya armrest ini nggak bisa naik turun. Menurut gua armrest si Stark One ini enak. Di badan gua itu untungnya pas, kebetulan di tinggi gua 170 cm, pas untuk dipakai di meja ukuran 70 cm. Itu nggak ada masalah, kaki gua bisa napak dan tangan gua bisa sejajar sama meja. Cuman ini akan ada kendala ketika mejanya itu lebih dari 70 cm, mungkin 75 atau 80, walaupun itu nggak direkomendasiin ya, paling ideal tuh 70-75. Tapi ada aja yang ukuran mejanya segitu, pastinya itu nggak akan bisa ke-support tangan kita, pasti akan jadi lebih di bawah. Sementara untuk di Rogue One, dia itu wajib banget menurut gue untuk dinaikin, dia punya armrest karena emang bisa dinaik turunin armrestnya. Kalau nggak dinaikin, ini akan pendek banget. Gue nggak tahu siapa yang pakai armrest sependek ini ya di kursi ini, karena menurut gua armrestnya ini terlalu pendek dan mungkin bisa kepake kalau misalnya emang kursinya pengen dimasukin ke kolong meja aja gitu. Jadi ya itu mungkin tujuannya bisa di adjust armrestnya. Satu hal yang jadi concern di armrestnya si Stark One ini, jadi dia tuh kayak kurang rapat gitu ya, padahal ini udah gua kencengin. Jadi kalau misalnya gua lagi senderin, dia tuh kayak melewat gitu loh, kayak kurang kokoh lah gitu. Ini menurut gue agak kurang nyaman sih, jadi kalau gue sender tuh dia ngikut sender. Lanjut, untuk pembeda dari kedua kursi ini tuh ada di mekaniknya.
Di ROG One ini dia bisa rebah sampai 180 derajat dan kita bisa manfaatin dia punya footrest ya. Jadi kita benar-benar bisa rebahan di kursi ini, bisa tidur bahkan. Sementara untuk di Stark One ini dia cuman bisa sekitar maybe 45 derajat ya untuk dia sampai turun. Gua nggak tahu aktualnya berapa, cuman dia itu nggak bisa sampai lurus 180. Kalian mungkin ini yang suka di warnet sampai paket malam ya, model kursi kayak gini mungkin cocok tuh. Bisa tidur gitu ya sambil mantap-mantap, jaga warnet mungkin. Tapi secara mekanisme pengaturannya gue lebih suka tuasnya si Stark One ini karena ada di bawah samping dia punya hidrolik. Sementara untuk di ROG One dia punya mekanisme untuk reclining itu ada di samping joknya kayak mobil gitu ya. Dan ini kalau dilepas pas lagi posisinya recline ya seperti yang udah pernah gue praktekin juga ya, kayak ditampol sama Conor McGregor gitu. Kayak lagi main UFC. Dan gue juga suka di Stark One ini kita bisa atur dia punya reclining itu jadi di unlock. Jadi ketika kita buka kunciannya kita bisa senderin dia. Cuman emang gak ada tension adjusternya, jadi ya udah kita senderan itu bener-bener zek aja gitu, kayak nggak ada yang beratnya gitu. Ini lebih nice sih menurut gue, lebih safety. Untuk footrest keduanya sama, bahannya sama, jadi ya udah nggak ada masalah. Dan bawah-bawahnya juga ini sama-sama aja sih menurut gue. Dia punya base-nya sama kakinya ya, dan punya roda itu juga sama. Dia punya hidrolik juga sama, cuman yang beda itu posisi hidrolik dan tuas hidroliknya. Jujur gue lebih suka tuasnya si Stark One ini dibanding yang ROG One karena jujur ini lebih susah untuk ngeraihnya untuk di ROG One. Sementara untuk di Stark One ini lebih friendly sih menurut gue. Anyway, untuk base kakinya dia ini gue ngerasa dia punya besi itu dalamnya kosong ya. Jadi ini besi hollow aja. Cuman gue juga nggak bisa make sure dalamnya itu kayak gimana. Gue ngerasanya sih kayak gitu. Cuman gue tuh lebih suka kursi dengan base kaki kalau besi itu kayak punya Hino atau si Oxyhome T1 T2. Itu lebih nice sih menurut gue. Jadi dicetak itu lebih kuat harusnya. Lanjut untuk posisi duduk, gue tetap lebih suka di Stark One karena lebih ke ukuran aja. Kalau ROG One itu sebetulnya lebih enak, dia punya density foamnya ya, ini lebih tebel dibanding yang Stark One. Dan dia punya jok itu juga ini kan tadi modelnya breathable gitu, jadi mungkin itu juga ngaruh ke empukan dari dia punya foam ya. Dan untuk gue main game ini ya nggak ada masalah sama sekali, gue bisa nyaman-nyaman aja pakai fitur dia punya footrest, itu kepake banget jadi bisa santai. Cuman ya gue tekankan lagi untuk ruangan kalian itu benar-benar harus AC terus sih menurut gue, karena kalau AC gue sebentar mati aja dan cuman pakai kipas doang ini kurang cukup menurut gue, cepat gerah apalagi di bagian punggung. Dan kita punya bokong ya untuk duduk itu juga cepat keringetan, jadi kurang nyaman menurut gue. Benar-benar harus dingin terus ruangannya. Dan kalau gue disuruh kerja di kursi kayak gini ya jujur gue sih lebih pilih pakai kursi ergonomik aja, office chair. Jujur itu lebih nyaman menurut gue dibanding pakai kursi gaming untuk kerja ya. Kursinya ini range 1 jutaan aja, 1,2 juta untuk yang Stark One, 1,7 untuk ROG One. Menurut gue itu sangat make sense harganya, makanya ini kursi bisa laku sampai 1000 ya, karena mungkin orang cari kursi gaming yang muncul si Apex Warrior ini. Oke, jadi itu dia untuk kursi gaming. Sampai saat ini tuh gue masih penasaran banget sama kursi gaming yang bahannya fabric karena belum pernah coba sama sekali. Gue ngerasa pastinya itu kursi gaming yang bahan fabric akan lebih nyaman dibanding yang synthetic leather gini ya, karena ya dia punya fabric itu pasti akan lebih adem dibanding yang synthetic leather gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai ruangan full AC pun menurut gue akan masih bisa. Tapi pertanyaan, apakah si kursi gaming yang bahannya fabric itu akan lebih nyaman dibanding ergonomic office chair ya? Nah itu dia, gue juga belum tahu karena belum cobain. Jadi ya mungkin segitu aja untuk review gue terhadap Stark One dan ROG One dari Apex Warrior. Ini kedua kursi gaming yang menurut gue budget untuk kalian bisa beli kursi gaming. Kalau misalnya emang kalian emang anaknya kursi gaming banget nih setupnya nih, bisa beli ini yang budget itu karena kualitasnya sih menurut gue fine aja, oke aja. Jadi ya gue sih gak ada masalah sama apapun itu, karena menurut gue yang ditawarin sama apa yang kita dapat itu sama, sesuai. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ini kalau kalian megang, ini pantat gue tuh basah.